Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cibunut Bandung yang terkasih. Saya Pendeta Budi Cahyono Sugeng akan melayani persekutuan doa pagi ini, Selasa 21 Juli 2020. Marilah kita siapkan hati, kiranya persekutuan doa ini bisa saling menguatkan melalui pujian, firman Tuhan, dan doa syafaat. Kita mulai dengan menyanyikan NKB 213, bait 1 dan ketiga. Kita sudah ditebus olehnya. Kita sudah ditebus olehnya, inilah yang dilabuh alismu. Maju terus dan kibarkan panjinya satu rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus akan kasih-Nya nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang meladamu, janganlah jemu melayaninya sang rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus akan kasih-Nya nyatalah. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenarannya, satu rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus akan kasih-Nya nyatalah. Saudara-saudara sekalian, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, bersyukur kepadamu kalau Engkau menyatukan kami kembali di dalam persekutuan doa saat ini. Walaupun kami secara fisik tidak berdekatan, tapi Tuhan satukan kami dalam hati dan iman kami yang mendekat sebagai satu persekutuan di dalam Tuhan. Dan dalam satu persekutuan inilah boleh saling menopang dan mendoakan. Juga saat ini kami hendak bersama merenungkan firman Tuhan. Siapkanlah kami semua dan layakkanlah kami di dalam mengikuti persekutuan doa pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, pembacaan Alkitab atau dasar renungan Alkitab dari Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan 30, yaitu mengenai perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Tapi kita akan membaca saat ini ayat emasnya, yaitu Matius 13 ayat 28b dan ayat 29. Kita hanya membaca ayat 28b dan 29.
Nanti saudara bisa membaca secara utuh satu perikop ini. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu." Saudara-saudara sekalian yang kami kasih dalam Kristus, seringkali kita dibuat jengkel dengan banyaknya orang melakukan kejahatan dalam segala bidang. Di dalam rumah tangga misalnya, terjadi kekerasan dalam rumah tangga, penyelewengan. Lalu dalam dunia bisnis, misalnya terjadilah korupsi, pemalsuan, manipulasi, dan lain-lain. Dalam pemerintahan, misalnya terjadi penyalahgunaan jabatan, korupsi, penindasan. Bahkan juga dalam gereja, misalnya bisa saja terjadi kemunafikan, kesombongan, dan sebagainya. Saudara sekalian melihat dan mungkin merasakan kejahatan-kejahatan tersebut, membuat kita jengkel atau tidak sabar dan ingin segera orang-orang jahat itu dihukum atau mendapat ganjaran yang setimpal. Sikap jengkel dan tidak senang terhadap pelaku-pelaku kejahatan tadi itu seperti sikap hamba-hamba yang mengharap ladang gandum. Mereka melihat ladang yang ditanami gandum itu ternyata tumbuh juga lalang. Lalang adalah jenis rumput-rumputan yang merugikan pertumbuhan benih yang baik. Padahal tuannya hanya menabur benih yang baik, yaitu gandum. Maka hamba-hamba tadi ingin segera mencabut lalang-lalang itu. Tetapi apa kata sang tuan? Sang tuan mengatakan, "Oh jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu." Apa artinya? Artinya bahwa sang tuan atau Tuhan Yesus sebagai sang tuan masih bersikap sabar terhadap orang-orang berdosa dan masih memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyadari kejahatannya lalu bertobat. Tapi ingat, pada saat panen nanti, yaitu akhir zaman, semuanya akan mengalami penghakiman Tuhan yang adil. Lalang akan dibakar dan gandum akan masuk ke lumbung. Yang perlu kita sadari adalah akhir zaman tidak hanya pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, tapi juga pada saat kita meninggal. Dan kita tidak tahu kapan kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Jadi hidup sekarang inilah sebenarnya kesempatan yang Tuhan berikan. Sampai kapan Tuhan memberikan kesempatan itu, kita tidak tahu. Jadi Tuhan menginginkan fokus kita dalam hidup ini bukanlah menghakimi atau menghukum atau menghabisi orang-orang jahat, tapi bagaimana kita menjadi benih gandum yang baik, yaitu kehidupan kita yang berguna bagi Tuhan dan sesama. Dengan kata lain, tugas kita adalah mewujudkan kehendak Allah, yaitu cinta kasih dan damai sejahtera bagi semuanya. Sekaligus kita senantiasa introspeksi diri. Apakah kita tetap menjadi benih gandum yang baik dan berguna, atau berubah menjadi ilalang yang merugikan? Saudara sekalian, selamat menjadi gandum yang baik dan berguna. Amin. Sekarang marilah kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa bagi beberapa saudara kita yang sakit, yang dalam pemulihan, yang lanjut usia, dalam pergumulan, dan yang lain-lain. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kalau Engkau mengingatkan kami kembali agar kami selalu menjadi benih gandum yang baik, yang berguna bagi Tuhan dan sesama, hidup yang bermakna, yang memuliakan nama Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami hidup semau kami sendiri. Ya Tuhan, saat ini kami juga bersyukur boleh menaikkan doa-doa syafaat kami bagi saudara-saudara kami
yang sakit, yang dalam pergumulan usia lanjut, dalam pemulihan, yaitu antara lain yang berdoa bagi Ibu Trihana, Ibu Windewanta, Ibu Lydia Chandra, Ibu Tobing, Ibu Gunawati, Om Hartono Gunadi, Om Julius, Ibu Rika Andreas, Ibu Tanesya Tanoko, Tante Yakin, Tante Swat, Ibu Lim Aemoy dan suami Om Joketong, Bapak Sianturi, Ibu Demina Silaban, dan beberapa yang lain yang kami tidak sebutkan, tetapi Tuhan pasti tahulah pergumulan mereka semuanya. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, kekuatan fisik dan iman, sehingga terus bersandar berserah hanya kepada Tuhan. Juga untuk keluarga yang merawat, yang mendampinginya, entah suami, entah istri, entah anak, entah menantu, entah siapapun juga. Tuhan juga berikan kesabaran dan kekuatan kepada mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan anggota jemaat, simpatisan, di bidang ekonomi, keluarga, pekerjaan, dan yang lain-lain. Tuhan, tolonglah mereka semua agar boleh menghadapi semuanya bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka berkumpul sendiri. Ada Tuhan bersama mereka semuanya. Tuhan terus kuatkan seluruh anggota jemaat simpatisan GKI Taman Cibudut Bandung dalam menjalani hari-hari mereka. Mereka menjalaninya dengan baik. Kalaupun pergumulan mereka hadapi, mereka tetap tabah dan kuat. Dan terus berikan kesehatan kepada mereka semuanya. Ya Tuhan, kami juga berdoa khususnya untuk persiapan untuk kebaktian tatap muka yang lagi dipersiapkan dan dikemulkan oleh majelis jemaat. Tuhan pimpin kami semuanya, sehingga pada saatnya nanti kebaktian dan pelayanan lain boleh dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kami juga terus berdoa dalam masa pandemi virus corona ini. Biarlah semuanya saling bersabar dan mentaati aturan-aturan atau protokol-protokol kesehatan demi virus ini tidak terus berkembang, saya boleh teratasi. Juga untuk semua penelitian mengenai vaksin dan obat Tuhan berkati, sehingga boleh cepat mengalahkan dan bisa mengatasi virus corona ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syafaat, doa kami semuanya. Ya, panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saudara-saudara sekalian yang kami kasihi, marilah kita lewati hari ini dan hari-hari selanjutnya dengan hati yang penuh damai. Ingatlah dan terus hayatilah bahwa kasih Tuhan terus menyertai kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Amin.